Oke, selamat datang di Creative Planner Podcast bersama saya Rendo. Kali ini aku kedatangan tamu yang luar biasa dan co-host yang luar biasa karena informasinya dia sudah 1 jam menunggu di sini. Kita minta maaf dulu. Ada Esther dan Hai. Bagus. Yeay. Kita kasih tepuk tangan dulu. Jadi kali ini spesial karena kalau biasanya kita ngundangnya pengusaha kayak kuliner. Terus ada apa ya? Kebanyakan kuliner. Kemarin ada juga yang apa tuh? Apa sih? Kayak sibuk banget. Apa sih bahasanya bukan? Apa lagi? Kriya kali ya. Kriya. Ini. Oke. Ini anak-anak ISB nggak tahu kriya. Jadi kriya ada kriya. Ada kriya gitu. Kalau ini adalah peternak ya? Iya, bisa dibilang peternak. Peternak hewan-hewan spesial Ratu. Wow. Oh ya, Ratu. Jadi dari awal itu Aku salah kenalin. Kok Hester Sorry, lagi ya? maaf ya, Ratu. Oke, Ini nama dia. aku Ratu, guys. Nah, itu jadi Ratu. Keren ya memang. Jadi Ratu, kita ini kedatangan kalau biasanya tuh pengusaha kayak kuliner, ada kriya juga kemarin. Nah, kali ini spesial karena jatuhnya tuh ini sebenarnya gimana ya? Peternak. Pokoknya- enggak elok kalau didengar peternak gitu kali. Ba- Atau pecinta hewan atau bagaimana? Iya, pecinta Pecinta, hewan lah ya. Pecinta Yang hewan. awalnya Pecinta hewan. tapi ini spesialnya di Creative Planner. Rata-rata yang diundang itu atau yang hadir itu Ratu adalah orang-orang yang memulai usahanya tuh karena suka. Oke, karena hobi juga. Betul. Jadi usaha jenis-jenis usaha yang sebenarnya tanda kutip tuh unik. Walaupun contoh kayak kuliner, dia makanannya yang udah berinovasi yang kayak gitu. Tapi karena kesukaannya, ada yang tukang jamu, ada yang ya unik-unik lah. Kak, aku potong. Boleh. Aku dari tadi kita kan ngobrol-ngobrol, aku pengen tahu namanya. Dari tadi kita nggak nanya namanya nggak Nah, sih? Iklan. namanya adalah Perkenalkan, nama saya Bagus dari Galaxy Exotic Pets. Galaxy Exotic Pets. Exotic. Pets. Apa itu? Pets, iya ya. Jadi Galaxy Exotic Pets ini atau disingkat GAP. Iya. Ya lo, Iya. GAP lo. Jadi disingkat GAP ini apa nih? Apakah peternakan kah atau apa nih? Sebenarnya bisa dibilang peternak juga sih. Farm juga ada. Terus pecinta ya juga bisa dibilang itu. Seller iya juga. Oh, menjual. Menjual, juga. iya juga, iya. Nah, yang dijual itu apa aja nih? Kita ada exotic pets, contohnya ular, iguana dan lain-lain. Ikan ada juga, ikan-ikan hias. Terus pakan-pakan reptil ada juga kita. Oh gitu. Iya. Tapi ini sorry ya, ini bukan termasuk maksudnya kayak hewan yang dilindungi kah? Oh enggak. Oh memang Enggak. enggak. Kita yang kita perjualbelikan itu hewan-hewan hasil ternakan sih. Oh peternakan. Dari kita sendiri atau teman-teman. Itu termasuk Iya, teman-teman. ular gitu. Ular iya. Kalian berternak ular. Iya. Berani ya? Jadi saat ini berani. udah banyak nih Eh yang sudah di banyak sih sebenarnya. Yang paling banyak tuh leopard gecko yang sejenis tokek gurun itu. Iya, kalau ular baru kemarin baru dapat 5 telur, cuman belum netas, lagi nunggu. Iya, Itu tokek gurun kalian ternakin. ternak. Bisa ya? Iya, bisa. Padahal kan dia aslinya di gurun. Di gurun. Nah, enggak, nih cerita-cerita dulu tentang hewan ternak. Kan hampir semuanya yang biasanya kan kalau gini kan pasti yang unik-unik kan. Betul. Bentuk apa warnanya Iya. biasanya gitu kan. Itu kan biasanya bukan dari Indonesia ya. Iya. Nah, kayak mana kalian datang gitu? Awalnya kalau tokek gurun itu contohnya dia dari Pakistan. Cuman nggak tahu juga sih asal mulanya masuk ke Indonesia dari mana. Cuman kita beli indukannya dari CB-nya Indonesia aja. CB ini apa lagi nih? Captive breed. Captive Captive breed. Oh, captive breed. Iya. Oh, gitu. Dan itu by komunitas informasinya. Komunitas sama forum-forum biasanya. Terus kenapa kepikiran gini nih, Gus? Pakai ini kan. Gus, kamu tuh udah dewasa. Ya mbok ya usaha tuh yang wajar gitu, Gus.
buka toko. Dia agak aneh ya. Iya. Terus ada juga tuh aku lihat Kak, itu jenis toke apa ya yang ekornya tuh gede daripada Iya. badannya. Itu ya? Itu leopard gecko. Oh. Iya, dari Apa? Pakistan. Jadi kayak ekor itu lebih gede gitu loh Kak dari badannya. Tapi kalau bawa hewan di sini aku kabur. Aku takut sama jenis binatang yang Jadi seperti itu. ekornya Lebih besar. Besar. Kayak Dia lebih buat gemuk. nyimpan makanan sih, makanya besar dia ekornya. oh gitu. Oh, ini bukan kayak kalau kita tahu kan binatang yang kayak cicak dan Iya. lain-lain itu kan bisa diputus tuh Bisa, ekornya. itu bisa juga. Cuman Ya terus tumbuhnya nanti tidak kelaparan. sempurna. Kelaparan Apa dong. dong kalau Nggak gitu juga. Wah, ini musuh nih. Terus buset, makanan gua ketinggalan nih. Gitu kan. lambung gue kemana? Nah, lambungnya di ekor. Gimana tuh? Oh, tapi tetap bisa tumbuh cuma Bisa, bentuknya- cuman nggak sempurna bentuknya. Nah, Ratu, sorry. Balik lagi ke pertanyaan tadi. Gus, kamu tuh udah dewasa, Gus. Boy usaha yang wajar. Agus sedih Maksudnya kayak banget. bagus buka toko atau minimal kerja gitu, Gus. Nah, kenapa kepikiran gitu? Nggak dimarahin orang tua? Enggak. Hobi sebenarnya. Hobi. Sebenarnya awalnya pernah sih sebelum buka ini thrifting pernah. Ayam geprek pernah. Oh, banyak. Fotografer pernah. Oh, kamu termasuk ini pengusaha yang udah pengalaman. Ya udah mencoba semua Iya. gitu ya. Pengalaman gagal Enggak juga sih sebenarnya. Iya, kenapa nggak jadi ini aja apa sih namanya pembisnis, lanjutin aja karena gagal-gagal terus kan biasanya kalau gagal tuh dicoba lagi bisa jadi sukses lagi. Tol. Enggak ah. Tetap Tapi ini. berarti Mas bagus, sorry, berarti semua binatang tuh nggak ada yang kakak takut ya berarti? Enggak ada. Nggak ada, hampir Sejauh ini enggak semua. ada. Iya, hampir semua berani. Oh, bener. Iya karena dia buaya. Oh iya, boleh. Oke. Nah, oke. Nggak takut senggol ya. Jadi emang niatan awalnya udah Iya, sebenarnya Eh, ini apa maksudnya dari awal memang udah hobi. udah hobi hewan. dari awal ya. Gagal bikin usaha. Kenapa nggak usaha yang hobi aja gitu? Iya. Akhirnya Ya, akhirnya alhamdulillahnya ini jalan. awal jualannya memang karena ada apa? Kamu punya baru dijual, baru akhirnya Ya, sering atau awalnya punya beberapa, terus datangkan terus jual akhirnya buka toko. oh Iya. gitu. Nah ini tokonya berarti pet shop dong, enggak? Pet Atau shop gimana? sebenarnya Tapi ada pemeliharaan juga. ada, pet hotelnya ada, kita punya itu juga. Oh ada pet hotel. Iya, Cuman cuman khusus reptil, kucing enggak. ini pet hotel nih untuk apa? Kenapa pet harus ada hotel? Ya, takutnya owner yang punya pet lagi kerja, sibuk kerja segala macam, jadi bisa kita handle dulu sementara. Kayak misalnya saya pulang kampung gitu Iya, ya. bisa. Saya titipin gitu. Boleh. Itu berapa per malam? Kalau reptil range murah sih sebenarnya. 5.000 sampai 15.000 aja. Oh, Iya. nggak terlalu. Aku pikir murah kok Enggak. Mas, sekitar 150 per Enggak. malam. Enggak. Bisa dititipin gitu ya? Bisa. Banyak. Banyak yang pet hotel banyak. Ini saya punya cicak mau. Masih- Kalau bisa ambil semua cicak yang di Iya. rumah aku itu. Ini ya, bisa nggak saya titipin Bisa semua nggak? Aku cicak yang di rumah saya? Oh ada pet hotel juga. Ada. Ini apa aja nih jenis usahanya? Yang jenis pet-petan aku nggak ngerti sama sekali. Nggak tahu Ratu, tahu atau enggak? Nggak tahu. Jadi ada pet hotel tadi. Ada apa lagi? Ya cuma jualan reptil, jual ikan, gitu-gitu aja. Dulunya ada pakan kucing juga, cuman sekarang stop. Oh, karena ada tuh orang pet shopnya lebih ke kucing. Iya. Oh, kalau kamu beda. Ya lebih ke eksotiknya. Oh, iya. Terus ini kan ngobrol masalah binatang eksotik ya. Yang paling ekstrim. Yang pernah dipelihara. Paling ular-ular yang berbisa aja sih Venom. Iya. Pernah yang itu. Iya, Venom. Venom pernah. Terus apa maksudnya dari mana didatangkan? Dari Pulau Jawa sih. Oh, dari Jawa. Iya, langsung Pulau Jawa, didatangkan. iya. Terus kenapa nggak mau beternak itu? Agak ribet kalau itu. Oh. Lebih enak main ular-ular sawah biasa aja. Terus kenapa itu menegangkan? Hah? Maksudnya kenapa itu kayak paling menegangkan gitu loh kalau punya? Sengeri itu. Karena nggak bisa di handle sih ular itu. Oh gitu. Terus dari perawatan lebih rewel dia. Ular itu perlu disekolahin juga nggak sih? Enggak ya, dia ngikut aja kalau Ngikut misalkan aja ular ya. sawah gitu ya. Ngikut aja. Oh. Ngikut kita Maksudnya aja. sekolah gimana sekolah? Biasanya kucing itu ada yang disekolahin Ah, kayak ah. anjing gitu kan Oh, Kak. training gitu Iya. ya. Gitu. Kalau- Jadi mereka tuh paham gitu. Kalau di reptil nggak ada.
Nggak ada yang Nggak ada. Kayaknya ya kalau di training kan lebih serem sih jadinya. Ayo kamu bunuh dia gitu, Iya gitu kan. kan, anjing itu kan kejar malu. Iya. Maksudnya, ayo ambil air minum. India kali. Nanti pas ularnya datang ambil air minum dikasih makanan kan, makasih gitu. Enggak ya, kalau ular lebih ke naluri. Naluri aja. Terus tadi Venom pernah ngedatangin Venom. Nggak mau lagi untuk ngedatangin lagi misalnya. Masih mau. Masih mau. Ya, cuman perlu belajar lagi lah. Oh. Belajar untuk perawatan dan lain-lain. Karena kalau kayak apa sih kalau ular pada umumnya nih apa? Piton. Oh iya, jenis ular piton piton. itu mungkin kalau misalnya ya kayak kamu lah datang, Ratu datang baru aku kasih gini mungkin aman-aman aja gitu kan. Iya. Jadi semua orang bisa pegang masih ya. Iya, masih Kalau ini kan jadi jatuhnya harus harus di tempatnya memang ya. Iya, harus. Nggak boleh buka-buka Iya. matok mati. Tapi semua ular ada bisanya kan? Heeh. Nah itu kayak mana tuh kalau ular-ular yang bisa dipegang sama kita ini, itu aman apa enggaknya kayak mana tuh ngeluarin bisanya? Kalau ular enggak semuanya berbisa sih sebenarnya. Iya, kalau yang kita bawa contohnya piton itu enggak berbisa, dia cuma melilit aja. Oh jadi nggak semua ular punya bisa? Enggak. Oh. Enggak semua ular punya bisa. Jadi rata-rata kalau yang di tempatnya bagus nggak punya bisanya. Enggak punya lagi sudah. Oh. Udah yang berbisa udah dihanguskan. Tapi tetap bisa gigit, maksudnya bisa gigit kan? Masih bisa karena namanya wild animal kan. Nah ini kayak mana misalnya dia gigit saya, misalnya. Terus apa yang terjadi pada saya? Biasa aja kah? Apa kayak Kalau buat ular kecil enggak ada efeknya, paling berdarah aja. Bengkak Berdarah, gitu kan? bengkak sedikit ya. Paling gatal di area gigitan aja. oh gitu. Gatal. Selebihnya enggak ada efek lagi. Paling gatal aja, demam 3 hari. Hari keempatnya ya memang titip pesan Ya. memang sama saudara-saudara. Nggak dia ceritanya ternyata nggak lengkap. Sesudah ini cut baru dia bilang sebenarnya tadi Mas Ada berapa hari? iya Ada berapa hari lagi prosesnya? iya ada berapa hari lagi prosesnya sebelum sebelum menghadap yang iya lain ya. tapi beneran ya nggak ada efek sama sekali. Enggak ada kalau buat piton-pitonan enggak ada. Apalagi kecil enggak ada. Oh dia memang makan telan aja Iya, langsung. makan lilit telan, udah. Oh, Gitu aja. iya iya. Gus, Baik. ini termasuk misalnya nih kalau aku pecinta Iya. cinta hewan ya kan, ini termasuk nyiksa hewan nggak sih Gus? Enggak sih. Oh, sama sekali enggak. Enggak. Alasannya kenapa? Kalau kita bisa rawat dia dengan baik, punya kandang yang prepare, Oh, proper buat dia, makannya rutin, enggak nyiksa kita. Malah bantu dia. bantu Iya, ya. apalagi di situasi yang sekarang habitatnya diluluh lantahkan semua, jadi kita bantu sih. Itulah ya bisa Iya. diambil maksudnya cara berpikirnya dari situ ya. Iya. Oh gitu. Teman saya juga ada hampir mengalami kepunahan yang ini nih. Ini. Hampir punah. Iya, hampir punah orang-orang yang begini. Karena tiap diajakin ngobrol mukanya bingung terus. Bayangin, kamu nggak punya kan teman begitu? Saya punya. Ini satu orangnya. Dia mukanya bingung terus. Ada ular. Binatang apa aja yang pernah dipelihara? Ular, biawak, iguana, terus leopard, gecko, burung-burungan, pernah ikan-ikan predator ada juga. Ikan predator kayak apa tuh, Gus? Ya, Ada durinya gitu. iya. Piranha. Enggak. Piranha ada sempat punya. Pernah punya piranha? Iya, cuman kan sekarang udah dilindungi. Maksudnya bersifat invasif kan. Oh. Jadi enggak boleh. Termasuk nggak sih ikan yang balon itu? Termasuk nggak? Mas Koki Yang dia di Oh, Mas enggak Koki ya? itu ya, itu ikan hias biasa. Oh, ikan hias Iya. biasa. Piranha itu sifatnya invasif. Invasif. Jadi Kamu tahu tidak- nggak invasif maksudnya Tar? Jadi kalau kamu ambil, kamu pelihara, kalaupun nanti aku nggak tahu ya ini ini bener atau enggak. Kalau dia lepas, tuh dia kayak kayak mana ya? spesies lokal habis. Iya, spesial lokal tuh habis. Iya, Iya. dihajar sama invasif Nah, tadi. gitu. Itu maka Jadi, dilarang. misalnya nih nggak sengaja nih di Sungai Iya. Mahakam, terus lepas gitu. Nah, mungkin di daerah tertentu tuh pelan-pelan mereka habis. Jadi kira-kira 10 tahun mungkin bisa-bisa di daerah tertentu tuh nggak ada ikan lain selain mereka. Iya. Seserem itu. juga ya. Iya. Oh. Akhirnya dilarang. Dilarang. Oke. Dilarang dipelihara, dilarang diperjualbelikan. Oke, baik. Karena mbaknya ini mbaknya paling menyebalkan adalah mbak ini. Karena mbak ini selain punya dia pernah sampai ke sini
Serius sampai Karena saking serunya ngobrolnya. jadi kayak nginget bang katanya. Ada waktunya. Walaupun waktu itu Sudah waktu apa nih? lewatnya cukup panjang sih, maksudnya ada sekitar 2 menit. Kalau ini kan masih udah habis malah. Ya, kita akan nanya-nanya lagi kenapa Bagus mau usaha begitu dan kenapa belum bangkrut sampai hari ini. Masih lanjut. Iya kan tadi dia bilang dia sering gagal, tapi kalau ini dia cukup lama bertahan. Berarti kan belum bangkrut. Iya. Berarti orang sabar juga ini menghadapi hewan-hewan yang begitulah. Nah, itu. Kita akan balik di sesi yang kedua masih di Creative Planner Podcast. Kembali lagi di Creative Planner Podcast dengan tamu yang nih Ada tamu. kura-kuranya hilang, nongolnya ular ya. Iya. Jadi inilah salah satu jenis. Saya dari sini aja ya, aku dari sini aja. Bagus. Itu hati-hati Mbak Ratu, mati nanti. Oh, enggak ya? Ini enggak gigit ya? Enggak. Tapi dia tadi gitu. Dia Enggak, menyelamatkan dia diri. cuma kaget-kaget. Nah, kan. Tapi dia bisa angkat leher loh. Bisa. Semua ular bisa angkat leher. Oh gitu ya. Aku pikir dia tiba-tiba dia jadi mending wah, ini kan bisa nggak? Ah iya, maksudnya kepalanya jangan ke saya. Saya takut. Takut ya. Bukan takut sih, tapi takut sih. Iya, aduh, hai. Ada yang putih, ada yang ini agak aktif ya. Iya, yang ini. Tapi kalau dia jilat kayak apa geli gitu. Enggak. Oh, jangan deh. enggak, ini habis makan kali. Enggak. Enggak, memang badannya bentak gini sih. Oke, berarti ini bisa lebih besar lagi ya kak. Ini yang jenis apa sih kak? Jenis ball python dari Afrika ini. Oh, oke. Paling besarnya 1,2 meter aja panjangnya. Itu paling panjang. Paling panjang. 1,2. Ya. Oh, berarti dia kalau untuk ukuran ular, ini ular ya, ular. Ular. Piton gitu, dia termasuk yang kecil ya. Kecil ya. Ini aktif banget, bisa disuruh diam dulu nggak? Ya? Bisa disuruh diem. Enggak bisa sih. Oh nggak bisa ya. Oh. Nah, kayaknya gitu lebih asik ya dipegang. Iya. Kita nggak khawatir ya. Bagus. Kenapa hobimu gini Gus? Nah kalau pecinta ular begini nih kak, taunya mereka sakit atau kelainan gitu kayak mana? Kelihatan sih kalau dia sakit. Kalau jenis ball python di bagian hidung ini pasti ada lendir. Biasanya ada lendir. Flu itu. Flu dia. Iya, Aku dia bercanda ternyata beneran. betulan ya. Ada. Kalau pecinta Itu aja sih. hewan Sama dia nak mau makan biasanya. dia tahu kalau dia lagi Kalau nggak mau makan dibujuk. Susah sih treatmentnya itu. Dia sih treatment. kayak Ayolah makan. Nanti aku beliin es krim. Nanti aku ajakin nonton deh. Nggak mau, maunya bakso. Ini kayak siapa tuh Pak? Jadi ini aku juga jadi. Jadi ada indikator dia kalau dia sakit. Ada. Oh, dan semua hewan berarti gitu ya? Enggak semua sih sebenarnya. Kalau di ular gitu. Oh, enggak, maksudnya semua hewan, maksudnya kita harus tahu juga nih kan. Kayak Iya. kayak tadi kan Ratu maksudnya ini jualan nih. Tanda-tanda. Berarti kan gimana nih cara meliharanya? Kan harus tahu kayak tanda-tandanya. Kayak contoh ular begitu tadi. Berarti kan kayak misalnya tadi gecko ya. Iya. Gecko kan beda lagi. Beda lagi. Mungkin gecko matanya berair misalnya Iya, gitu. yang tokek itu. Iya. Iya, gecko. Oke. Kalau ikan gimana? Kalau ikan, Heeh. ikan enggak tahu sih. Iya. Ikan Soalnya apa agak ya? susah dia. Saya saya nggak Paling fokus dia di nggak ikan. terlalu aktif aja kali ya. Iya, mungkin. Makanya saya nggak fokus mas di ikan. Lebih ke reptil-reptil begini. Nah, Gus, kamu tadi bilang di sesi pertama, kalau usaha udah banyak, Iya. pernah melakukan banyak. Iya. Sekarang kamu usaha ini udah berapa lama nih? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Untung kah usaha begini? Untung. Ada yang mau beli? Banyak sih. Banyak Serius? juga ya Banyak pecinta. ya. Penghobisnya banyak, pencintanya banyak. Jadi aku kalau ini contoh nih kita ngomong bisnis sedikit ya.
keuntungannya adalah ketika kamu beli ternakannya gitu ya. Iya. Baru kamu besarin dulu, baru kamu jual gitu. Iya, Siklusnya begitu. siklusnya gitu. Oh, tapi Atau enggak kita ternak sendiri, hasil ternakan kita jual. ada yang diternakin sendiri Iya, juga. gitu. Contoh deh, Gus. Kayak gini nih, aku datang ke kamu, Gus, aku mau beli. Ini apa? Ularnya nih tadi apa tadi katanya? Ball python, Oh, bukan. kelainan genetik. Oh nih, iya. Misalnya Gus, aku suka yang ini. Aku mau beli. Berapa nih yang kayak gitu? Yang ini range-nya 15 sampai 20 Ribu. juta. Nggak jadi. Nggak jadi. Tapi buat orang pecinta banget kak, pasti tuh Iya. Satu motor, bro. Iya. seharga Serius? itu Memang loh, segini ini. kalau harga reptil segitu. Kalau memang udah morphnya gila sih segitu sih harga. Kalau yang ini deh, yang ini. Kalau yang normal paling 700 ribuan. Oh, 700.000. Iya. Oh, kalau yang ini 15. 15 sampai 20 range-nya. Pernah ada yang nawar. Pernah. Kenapa nggak kamu jual? Enggak cocok masih harganya. Oh, gitu. Terus ini sering ikut kontes gitu nggak sih kak? Biasanya kan ada ya kalau iya. kontes gitu kan. Itu sering nggak kak ikut? Sering. ikut? Kemarin Terus- terakhir di Bontang. Gimana apa? Kayak misalnya nih. Oh iya, kamu kan fashion show Betul. gitu kan. Ada kan parameternya. Iya. Misalnya, oh ini cara berjalannya bagus. Iya. Desain bajunya oke. Make up. Ini Ini apa yang dinilai? dinilai? Ini apa Iya, yang apa yang dinilai? pada saat dikonteskan? Sebenarnya paling tinggi itu kesehatan aja sih. Kesehatan. Sama rare-nya barang itu. Oh. Semakin rare barang, semakin tinggi Kayak gini nilainya. nih, kelainan genetik Iya. misalnya. Terus kalau kesehatan mereka gimana? Jogging Nah, atau kelihatan lebih lomba? aktif gitu. Lebih aktif. Terus Oh. badannya proporsional. Oh gitu. Iya. Nah, kayak gini tadi kan aku bilang apa Ah. karena habis makan kah Iya. gitu. Dia gitu. Oh. Tapi dia bisa lebih aktif dari ini kan? Enggak sih, ini Enggak paling aktifnya segini nih. aja ya? Iya, ini paling aktifnya sudah. Loh, terus kalau misalnya di kontes gitu dinilai berdasarkan ini kategorinya berdasarkan apa? Jenis. Contoh. Contohnya misalnya leopard gecko di kelas leopard gecko, di ball python kelas ball python. Oh, jadi kalau nggak ada kelasnya mau nggak mau jadi nggak bisa turun dong. Iya, Oh. nggak bisa main ular. Iya. Sering menang dong berarti yang Oh, yang ini belum. Oh, belum. Belum. Udah Karena pernah- masih kecil sih dia. Oh, ini itu kan kecil. Iya. Karena size biasanya dinilai juga, cuman nggak terlalu besar sih. Iya. Berapa tahun kalau yang begini umurnya? Kalau ini baru mungkin 4 bulanan dong. 4 bulanan. Yang ini masih muda. Oh, serius baru Iya. netas. Iya, ini belum setahun. Yang ini Ini namanya siapa kak? belum ada nama. Dua-duanya Oh, belum belum ada ada nama. yang setahun. Belum ada. Masih kecil. Kalau 1 tahun umurnya kalau umur 1 tahun kurang lebih kayak yang putih ini ya berarti. Iya, kurang lebih. Paling besar sedikit, panjang sedikit. Oke. Hmm. Paling suka memang sama ular. Sama ular. Paling suka ular. Gus aneh banget kesukaanmu. Orang orang tuh suka. Lama-lama kok aku jadi suka ya kak? Mana-mana. Aduh. Kita juga jadi tak. Baru aja Saya tadi tuh ada niatan untuk pegang. Kamu begitu baru jadi aja aku bilang suka nah. Jadi Ih, kamu hilang, langsung jadi hilang. baper juga ini. ini memang ini ya kalau dipegang apa badannya rasanya ini ya beda ya. Tulangnya kayak Iya. ngeluk gitu kak. Mau pegang nggak kak? Enggak, kamu loh gitu tadi saya ada niatan. Terus Ya tadi karena aku bilang suka sama dia jadi dianya baper juga. oh iya. Iya ya, karena dia masih keturunan reptil kan, kayak buaya juga kan kalau dibilangin suka. Pasti aduh. Oh ya kak, kalau udah pernah ngontes di mana aja sih kak? Yang paling jauh Paling jauh di Bontang aja. di Bontang aja. Iya. Berarti di Bontang rutin ya. Rutin. Kalau- Setahun sekali. Di sini kurang. Belum pernah. Tenggarong belum pernah. Oh, Iya. apa kenapa nih? Apa karena pecintanya sedikit atau memang belum ada aja yang kepikiran untuk bikin? Sebenarnya pecintanya sih yang selalu sedikit mas. Pecintanya. Iya. Tapi kalau kamu ngelihat nih, aku tetap menganggapnya pet shop lah ya. Iya. Eh, peluang usahanya ada ya berarti pet shop ini. Iya. Alhamdulillah ada sih sebenarnya. Oh. Iya. Kalau Kalau kayak di sini di Tenggarong sendiri kayaknya ada beberapa pet shop kan ya? Ada beberapa ya? ada ya. Iya kan? Mm. Berarti ya nyaman-nyaman aja ya untuk usaha di bidang ini gitu kan. Nyaman sih. Serius aku pikir itu karena contoh nih misalnya ya, aku dokter hewan. Iya.
Karena ini kan sekalian. Nah, kalau ditanya orang kenapa buka pet shop, ya pasti aku bilang, ya karena saya kan dokter hewan mas, sekalian aja. Aku pikir tuh gitu. Iya. Ternyata ini memang cukup menjanjikan berarti ya. Iya. Wah, yang mana yang 15 juta tadi, buset. Ini yang 15 juta guys. Kamu mau nggak maju? Ini Aman ya? nggak Ini bisa. paling murah. Kamu iya. Kalau motor kan Matic kan bisa ya. Iya beli motor. Iya. Saya DP mobil lagi. Iya, tapi paling nggak yang ini, yang beli ini pasti yang sudah punya motor kan ya. Pasti. Yang nggak maksudnya Iya, dia pasti pikirkan sih. saking cintanya dia, saking sukanya. Berapa banyak kamu punya untuk peliharaan ini? Kalau ular mungkin hampir 30 ekoran mungkin. Kan kalau dijejer Ya. penuh kamarnya kan. Paling besar seapa kak? Ha-ha. Paling besar. Ada sih, kita punya retik itu piton di ukuran 4 meter. 4 meter. Iya, sebesar paha paling. Iya. Kamu nggak takut pas tidur, Iya, Gus? Enggak, kan dipisah rumah sama kios kan. Jadi aman lah. Terus kalau main sama mereka gimana tuh? Kan suka ngelilit-ngelilit tuh. Kayak Iya, maksudnya takut. iya. Itu Pas lagi ngasih makan gitu. kayaknya kamu nih boncos di kasih makan Pakan mereka deh. sebenarnya. Iya, Iya, dipakan. Apa nih kalau kayak yang kecil gini apa makannya? Tikus yang warna putih itu mencit. Nggak mau yang lain. Kalau jenis ini jarang mau yang lain. Selesai kamu Iya. Gus nyarinya di mana? Kan mau nggak mau. Nah, Sesuai. kadang kayak gini nih mereka udah ternak nih Ratu. Mereka juga ternak pakannya kadang-kadang Iya. karena susah. Iya. Jadi tikusnya di ternak juga enggak? Ternak juga. Kan, bener Iya, kan? Ternak Jadi khusus tikus yang warna putih. warna putih. Tikus Yang ini. got gitu nggak mau. Nggak, sebenarnya bisa, cuman biasanya kalau kita kasih tikus got itu bawa bakteri sih dia. Tidak sehat. Tidak sehat buat hewan. Oh, iya iya iya. Karena kalau ternakan kan kita yang ngatur makan ternak itu. Iya iya iya. Jadi beternak juga mau nggak mau Iya. tikus putihnya ya. Kayak mana? Tikus putihnya akhirnya dijual-jual dong berarti. Dijual Tuh. Berapa tuh kalau yang tikus putih? per ekor 10.000. Per ekor. Per ekor 10.000. Dia satu Nah. badan begini akan berapa ekor tuh? Bisa 2 sampai 3 per 2 seminggu. sampai 3 ekor. Iya. Oh, seminggu dia sekali makan. Misalnya tadi 20.000. eh, Makanan kita. cuman bedanya dia seminggu. Seminggu Oke, sekali. seminggu, Jadi ya. buat satu minggu itu bertahan buat 1 minggu. Iya. Nggak minum. Minum. Dia dikasih tempat buat minum. Enggak, siapa tahu maksudnya minumnya juga sekali seminggu gitu kan. Iya. 20.000, Nggak heran 30.000. kenapa badannya jadi kayak keras gini ya? Iya. Kalian nggak khawatir ya kekurangan pakan gitu? Enggak sih sebenarnya. Karena selalu ada aja gitu ya. Kak? Iya. Tapi pernah nggak dapat pakan sama sekali? Pernah. Pernah. Pernah tahun lalu itu krisis mencit di Samarinda, Balikpapan, sampai ke Banjar pun nggak ada mencit. Jadi nyarinya gimana? Jadi ngakalinya mau nggak mau kita pakai tikus rumahan aja daripada hewan yang Jadi mati. disitulah kamu Tapi berburu tikus rumah ya. Iya. Tapi Jebak tetap tikus. mau mereka makan. Kak. Tetap mau. Tetap mau, ya. Cuman kalau keseringan Nggak nggak bagus. sehat. Nah, tunggu dulu nih. Dia tadi bilang tikus rumahan. Kan tikus rumahan gede, Bro. Iya, cari yang anak aneh. Kalau Oh. mau nggak mau. Jadi yang dijebak yang anak. Iya. Yang ditangkap tuh yang Yang anak. anak. Ya, kalau yang besar dikasih ke ular yang besar aja. Oh, Ah. gitu. Tetap. Aku pikir kalian proses lagi. Misalnya kami ambil Mulai berpikir. nah, yang enggak aneh-aneh. kayak ayam gitu loh. Oh enggak Mas, kami ambil pahanya aja misalnya. Itu bisa. Kalau pakai ayam bisa sih. Tapi pernah nggak Kak berburu ini tikus sawah yang segede itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Padahal itu lebih besar. Lebih dan bisa besar, ngasih iya. untuk Hah? yang Tikus apa? tikus sawah Kak. Pernah lihat nggak tikus sawah? Segede itu Kak, kayak kucing. Segini. Serius? Tapi nggak ada di kota kan? Dia di sawah aja. Iya. Di daerah sawah-sawah gitu lah. Oh, gede. Soalnya aku sering nyari ini kodok. Oh, iya iya iya. Ya, Betul betul. ini Aku pecinta hewan baru juga tahu sih, nih. Tapi bukan untuk dipelihara. Oh iya. Oh iya iya, aku kan tahu kok jadi tahu aku ya. Iya, yang tahu-tahu Itu aja. tikusnya gede. Gede. Gede banget berarti. Gede banget juga enggak sih ya, sekepala manusia. Ih, Enggak serius. sih, anak kucing. Gede juga Kak. Itu yang ngebor di tanah bukan sih? Iya, dia tuh masuk ke anu kayu tuh Kak.
Oh iya 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 iya, I see Ada I di see. sawah-sawah gitu. Nah, nih Gus, udah perkembangan perkembangan dunia pet shop udah sejauh ini. Mm-mm. Terus kamu ngelihat ke depannya ada peluang-peluang lagi nggak sih, atau ada niatan-niatan nggak sih untuk di pet usaha-usahamu, di usahamu ini? Masih ada. Nggak, maksudnya kira-kira yang mau kamu kembangin apa nih ke depannya? Eh, Nextnya rencananya pengen anu sih, bikin lembaga konservasi sih, Lembaga? konservasi buat satwa, Oh. Iya. Tapi maksudnya independen gitu. independen. Karena kalau saat ini kan satwa dari luar semua ya. Iya. Kalau yang di asli endemik gitu, mungkin karena satu nggak boleh diperjualbelikan mungkin kan ya. Oh, bagus juga ya niatan. Mulia juga kamu Gus ya. Walaupun rugi banyak tuh. Karena ngasih, bayangkan tiga ratu ini 2 ekor kan. Iya. 2 ekor aja udah menghabiskan 40.000 lah ya 1 minggu. Belum lagi ini 30. Perawatannya lagi. Iya. Ini 30 ekor. Itu baru makan doang. Iya. Dan tadi katanya ada yang gede kan? Ada Ada itu beda lagi pasti. Atau Itu Iya. apa makannya kalau yang gede? kelinci, ayam. Oh, Iya. Dia sekali makan untuk berapa lama? Kalau yang besar bisa 2 minggu sekali sih. Misalnya nih kayak ayam, Ya. 1 ekor. 1 ekor, kadang 2 ekor. Itu untuk 2 minggu. Iya. 1 ekor itu berapa tuh harganya sekarang ya? Kita cari ayam yang baru mati sih sebenarnya, jadi agak murah. Oh, ada triknya Iya. daripada cari yang hidup. Daripada yang hidup, daripada yang di pasar kan langsung ke kandang ayam, cari yang baru mati dari jadi- turun mobil, kita ambil yang mati. Oh gitu. Ya, biasanya triknya. kena 10.000 sampai 20.000 aja 1 ekornya. Oh. Iya. tapi memang harus rajin juga gak sih Kak? Ya dia rajin ke Rajin kandang-kandang banget. ayam. Iya kan? Setiap hari gitu ngecek ada nggak ayam mati Iya. gitu. Iya, iya. Iya. Bahkan mungkin diteleponin sama orang, Iya. Mas ada ayam mati nih mau diambil Iya. nggak? Karena nggak bisa dia jual ya. Iya, enggak bisa kan buat makan manusia enggak boleh. Mm-mm. Padahal kita juga makan ayam yang sudah mati sih. Iya. Nggak mungkin makan ayam yang hidup ya. Dan ini baru kali ini saya kedatangan tamu yang cukup unik ya. Karena kalau biasanya tuh di sesi kedua tuh biasanya kita review produk. Ya. Ini malah review ular. Dan mulia juga nggak sih Kak hobinya ini ya Ya, kan? tadi kan katanya ada yang kayak eksistensinya terancam. Jadi dicoba untuk dipelihara, dan dia ini bukan hanya pelihara. Karena beternak juga kan. Berarti kalau yang umum yang paling umum untuk di tempat kalian di galaksi ini ular dan gecko. Gecko ya. yang paling banyak. Kalau yang apa? Terbang-terbang itu Sugar glider Ah. ada juga. ada juga Iya. itu ya. Iya iya iya. Oke, luar biasa. Saya sampai bingung sih mau nanyain ularnya, nggak bisa. Tapi terima kasih buat Bagus yang udah mau datang. Jadi mungkin teman-teman ya, pernah tuh kalau kamu punya hobi yang bisa diperjualbelikan, misalnya kayak belakangan kayaknya kamu kan hobinya fashion misalnya gitu Betul. kan. Siapa tahu nanti kamu bisa jadi desainer ya kan? Ya, amin. Atau sudah menirintis karir untuk jadi desainer? Belum sih, karena memang nggak ada bakat di situ Kak. Oh, Saya nggak, cuma apa nih? menjadi peraganya Mo- saja. Oh, oke. Nah, Aku punya apa niatan tuh? nih Kak. Apa tuh? Mumpung ketemu Iya, iya, iya. Mas Bagus, Heeh. Mas bisa nggak misalkan saya mau titipin cicak-cicak yang di rumah saya dia? Bisa aja, tapi buat pakan ular aja. Bukan. Enggak, tapi dia jawab bisa aja, Mbak, tapi tangkap sendiri dulu. Oh nggak bisa ke rumah. Kalau kalau dititipin ke saya bisa aja, tapi tangkap sendiri dulu deh. Nggak berani. Nah, jadi hobi-hobi yang unik gini ya saya juga nggak kepikiran, aku nggak kepikiran sih. Tapi mungkin karena memang passionnya sukanya gitu. Jadi Bagus ini udah pernah usaha banyak banget, udah pernah usaha makanan, udah pernah usaha yang lain-lain, ternyata gagal. Ya ternyata Dia nyamannya dia. nyamannya adalah jenis usaha yang seperti itu. Apa ya, kemarin aku ada dapat quotes. Oh ya, aku ada dengar quotes dari salah satu tamu yang di sini. Itu bagus banget. Sedikit berbeda lebih bagus daripada sedikit lebih baik. Oke. Itu dari by siapa tuh Kak? Baik. Lupa namanya. Siapa sih? Iya, Mas Hardis dari Susetia. Jadi dia bilang lebih baik kamu sedikit berbeda daripada kamu sedikit lebih baik.
Daripada ngejar kualitas di jalur yang sama, mendingan berbeda. Seperti Bagus yang ular ini. Enggak, saya nggak mau pegang kok, enggak. Oke, baik, sekali lagi terima kasih Bagus, terima kasih co-hostku yang luar biasa pada hari ini, Ratu Hester. Wah, nih. Dan Karendo di- tentunya host kita hari ini. Diperkenalkan sebagai Ratu, dan ya semoga lancar, semoga sehat selalu, semoga usahanya semakin banyak ularnya. Dan ularnya sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Oh ya, tentunya tidak ada hewan yang dilukai ya di Iya. acara ini ya. Semuanya dijaga dan dirawat dengan baik. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kita akan kembali di episode-episode lainnya masih di Kreatif Podcast. Dadah. Oh iya, salah. Oke, aku ulang. Belum. Aku salah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Akhir kata, saya Reno Doli. Dan saya Ratu. Dan Mas Bagus pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya masih di Creative Planner Podcast. Dadah, terima kasih.